Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Zilatu Soleha. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan mempresentasikan secara online dengan tema saya analisis regresi linear sederhana, di mana analisis regresi linear sederhana adalah suatu alat analisis dalam ilmu statistika yang berguna untuk mengukur hubungan matematika antara dua pilihan variabel. Nah, sedangkan istilah variabel adalah yang dimanipulasikan oleh peneliti. Misalnya nih, seorang peneliti di bidang pendidikan mengkaji akibat dari berbagai metode. Persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi merupakan persamaan matematik yang memungkinkan melakukan peramalan nilai-nilai suatu variabel mulai dari tak bebas dari satu atau lebih dari variabel. Selanjutnya B, jenis-jenis regresi. Jenis-jenis regresi ada dua, regresi linear dan regresi non linear. Yang dimana regresi linear ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear ganda. Selanjutnya langkah-langkah perhitungan uji regresi linear sederhana. Dalam menentukan sebuah kesimpulan dari suatu pengamatan melalui uji regresi linear sederhana ini dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, menetapkan variabel bebas atau independen dan variabel yang terikat atau dependent. Yang kedua, menyusun data ke dalam bentuk tabel. Yang ketiga, menghitung persamaan regresi dengan tabel penolong. Yang keempat, menghitung nilai A dan nilai B. Yang kelima, menyusun persamaan regresi. Yang keenam, membuat grafik regresi. Yang ketujuh, menghitung nilai korelasi dengan rumus R, X, Y. Dan yang kedelapan, mencari koefisiensi determinasi dengan rumus R sama dengan R, X, Y kuadrat. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Di sini saya akan memberikan contoh perhitungan uji regresi linear sederhana. Semisal contoh kalimatnya yaitu data berikut ini adalah hasil dari pengamatan beberapa siswa di suatu sekolah terhadap prestasi belajar di bidang matematika dan fisika dari hasil UN, ujian nasional. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh perhitungan uji regresi linear sederhana. Contoh soalnya, data berikut ini adalah hasil pengamatan beberapa siswa di suatu sekolah terhadap prestasi belajar di bidang matematika dan fisika dari hasil yang diambil dari hasil UN atau ujian nasional. Nah, bisa dilihat di sini ada sebuah tabel yang berisikan sebuah data-data prestasi belajar matematika dan fisika. Yang dimana prestasi belajar matematika X1 dan prestasi belajar fisika X1. Nah, di sini ada sebuah tabel yang menunjukkan sebuah prestasi belajar matematika dan fisika. Yang dimana prestasi belajar matematika ini dengan sebuah nilai 6,8, 7,8, dan 5,5. Sedangkan prestasi belajar fisika 6,4, 7,0, dan 6,2. Nah, selanjutnya di sini 7,2, 7,6, 6,5, 5,3, 7,8, 6,9, dan 7,7. Itu bagian dari prestasi belajar matematika tabelnya, dan tabel prestasi belajar fisika 6,5, 7,1, 5,7, 4,9, 4,0, 6,2, dan 7,0. Selanjutnya langkah-langkah. Yang pertama, menetapkan variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependent. Dalam hal ini yang menjadi variabel bebas adalah prestasi belajar matematika atau X, dan variabel terikat adalah prestasi belajar fisika atau Y. Nah, selanjutnya untuk menghitung persamaan regresi maka diperlukan sebuah tabel penolong. Nah, setelah nilai A dan nilai B didapatkan, maka persamaan regresi linear sederhana dapat disusun. Yang dimana persamaan regresi linear prestasi belajar di bidang matematika dan fisika dari hasil ujian nasional atau UN adalah sebagai berikut. Yang dimana Y sama dengan 0,5 ditambah 0,84X. Itu hasil dari pencarian sebelumnya. Nah, persamaan regresi tersebut menyatakan jikalau hubungan antara prestasi belajar di bidang matematika atau X dan prestasi belajar di bidang fisika atau bisa dibilang Y dari hasil UN atau ujian nasional, yang dimana persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan
prediksi atau ramalan bagaimana individu dalam variabel dan pendan ditetapkan akan terjadi apabila individu dalam variabel tersebut. Nah, kita masuk nih. Misalnya, nilai prestasi belajar matematika 0,5, maka nilai prestasi belajar fisika sama dengan atau tanda tanya. Nah, contohnya, misalnya nilai presentasi belajar matematika sama dengan 5,0, maka nilai prestasi belajar fisika sama dengan atau tanda tanya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah prestasi belajar fisikanya, yang dimana Y sama dengan 0,5 dan 0,5 ini adalah hasil atau nilai hasil prestasi belajar matematika dalam pembelajaran matematika, ditambah 0,8x. Nah, 0,8x ini hasil dari pencarian sebelumnya, sama dengan 0,5 ditambah 0,84 tanda kurung 5,0 sama dengan 0,5 ditambah 4,2. Nah, dari mana 4,2 ini dihasilkan? Dari 0,84 dibagi 5,0 sama dengan, dan hasil akhirnya yaitu 4,73. Jadi hasil akhir dari perkiraan nilai prestasi belajar fisika atau hasil akhirnya berjumlah 4,73. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almarhum sadar.